Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Dino kembali lagi bertemu dengan Anda semua. Pastinya di acara favorit Anda yang sudah Anda tunggu-tunggu. Selalu memberikan Anda solusi motivasi untuk hidup lebih sehat. Go Healthy datang hari ini akan memberikan jalan keluar untuk berbagai permasalahan kesehatan Anda. Kalau saat ini Anda sedang jatuh sakit, belum ada solusinya, tenang pemirsa, jangan menyerah. Kami punya banyak solusi, tentunya ada praktisi kesehatan akan menjelaskan banyak sekali solusi untuk hari ini. Di sini sudah ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Turman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wah, segar-segar. Dan tentunya kami juga selalu kedatangan narasumber. Hari ini adalah Bapak Zulkarnain Idris, seorang pengusaha berbagai bidang dan tidak cuma itu. Seorang mantan atlet Kenpo dan juga seorang pelatih Kenpo, pengurus Kenpo juga. Dia mau hidup sehat dan pakai teknologi laser karena takut. Keluarganya ini penuh dengan kejadian stroke. Langsung saja kita bincang-bincang, kita sambut Bapak Idris. Pak Idris, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Wah, luar biasa. Pak, sebelum kita ngobrol, mungkin sapa dulu ya pemirsa di rumah, mungkin teman-teman atau pengurus Kenpo. Silakan, Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Vivi yang sudah mengundang saya pagi ini untuk berbagi cerita. Ya. Saya merasa happy kalau pengalaman saya bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Gasyo, Us, pada Kensi, saya ada di sini. Itu dia, luar biasa. Pak Idris usianya sudah 68 tahun. Yang pertama dari usia 68 ini, saya tahu Bapak ini pebisnis dengan begitu banyak bidang. Dan juga pelatih Kenpo, ada di organisasi Kenpo. Mengurus semuanya itu bagaimana caranya, Pak? Jadi membagi waktu itu buat saya penting. Saya merasa dalam hidup ini perlu disiplin. Oke. Terus kemudian perlu confident level, perlu kepercayaan diri. Nah itu saya dapatkan dari Kenpo. Dapatnya. Oke. Ada satu filosofi bahwa kasih sayang itu yang terutama. Benar ya Pak ya? Salah satu ini kita adalah kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Oke. Jadi kita punya kasih sayang, tapi kalau nggak punya bela diri itu lemah. Iya. Tapi kalau kita hanya punya kekuatan tanpa ada rasa kasih sayang itu zalim. Oke. Itu yang diajarkan oleh para pendiri Kenpo sejak saya masuk Kenpo. Oke. Mari kita lihat dan kita kenalan dengan Bapak Idris. Ini kisahnya. Zulkarnain Idris, di usianya yang sudah 68 tahun, ia masih sangat tampak bugar dan sehat. Bahkan, Idris masih melatih olahraga Kenpo. Maka tak heran jika tubuhnya masih sangat terlihat bugar. Meski begitu, faktor usia membuatnya tak bisa lepas dari risiko penyakit. Terlebih lagi, ia juga memiliki faktor riwayat penyakit dari keluarga. Ayah saya, ibu saya, saudara saya terkena stroke. Karena itu saya pikir alangkah baiknya saya mencegah daripada mengalami hal yang sama. Maka dari itu, saat ini ia sudah lebih memperhatikan pola hidup, termasuk rutin melakukan cek kesehatan agar ia tetap bisa memantau kondisi tubuhnya. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Idris juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan saat ini saya mencoba dan datang ke laboratorium pengecekan darah, semua stabil dan bagus. Terima kasih teknologi laser telah memperbaiki kehidupan saya. Pak Idris, sebelum kita ngobrol, kita main dulu ya, benar atau salah Pak ya. Pernyataannya begini pemirsa, bahwa riwayat keluarga ini katanya tidak ada pengaruhnya Pak terhadap stroke. Oh salah. Nah, salah. baik. Oke, menurut Bapak salah. Kalau riwayat keluarga saya memang ada penyakit stroke. Dan itu bisa berpengaruh kepada saya. Walaupun saya berolahraga dari muda, saya goes, saya Kenpo, saya lari pagi, tapi hal itu mungkin saja terjadi pada suatu saat pada saya. Nah, saya melihat beberapa peristiwa, termasuk yang baru-baru ini keponakan saya itu 37 tahun terkena sumbatan stroke. Usia muda di berarti. batang otak. Oke. Jadi saya merasa, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pasti. Betul, setuju Pak. Kita ngobrol mengenai stroke dulu ya barangkali pemirsa ya. Kalau stroke itu penyebabnya adalah berhubungan sama faktor resiko. Satu adalah yang tidak bisa dimodifikasi. Satu lagi yang bisa dimodifikasi. Yuk kita mulai ya. Yang tidak bisa dimodifikasi itu apa sih? Pertama ya,
genetik. Kalau turunan nggak bisa diapa-apakan kan gitu. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat adalah ras. Mau gimana lagi ya sudah, kita lahir dengan cara seperti itu. Tapi jangan salah, ada juga faktor resiko yang berhubungan yang kita bisa modifikasi. Apa misalnya? 1, hipertensi. Kemudian segala macam penyakit ya modalnya, diabetes. Kemudian apalagi? Banyak yang masih merokok ya. Yang barangkali kemudian cara makannya tidak tepat. Di beberapa penelitian ya, ada yang disebutkan sebagai inherited gitu ya ngomongnya, stroke disorder, gangguan stroke yang memang berhubungan sama genetik. Sampai sudah ada istilahnya, sampai dikumpulkan. Dan salah satunya yang menandakan adalah dengan yang namanya TIA, transient ischemic attack, yang disebut sebagai mini stroke. Orang-orang yang pernah kena mini stroke, dia sebetulnya nih punya nih genetik ke arah stroke. Jadi sudah harus hati-hati. Jadi pernyataan tadi salah. Tadi saya dengar ada satu kata, merokok. Tapi Pak Idris baru-baru berhenti merokok. Pak Idris ini merokok, Pak? Dulunya pernah merokok. Dulunya barusan. Jadi itu dari diri sendiri. Ya. Karena sadar akan kesehatan dan sadar bahwa merokok bisa mengakibatkan tadi yang Mbak Lula bilang, saya berhenti. Mulai dari kapan, Pak? Dari merokoknya dari SD. Dari SD. So tahu banget aku ya. Terus Itu udah kemudian lama. berhentinya baru sekarang. baru 1 tahun yang lalu. Iya. Faktor yang bikin cek gitu, Pak. Ya itu, pas mulai ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, kena stroke, saya tahu bahwa rokok ini adalah Harus Salah stop satu. deh ya. harus saya stop. Sudah saatnya berhenti. Oke Pak, yang membuat Bapak motivasi, saya langsung take action harus pakai dan bahkan beli ke sana, itu apa Pak? Saya kan perhatikan ya beberapa alat-alat yang bisa membantu kesehatan kita. Tapi yang saya impress itu setelah melihat acara di Metro TV. Go Healthy Pak ya? Go Healthy. Wah, ini bagus sekali gitu loh. Bisa untuk tensi, bisa untuk jantung, bisa untuk diabetes, bisa untuk segala macam lah ya. Nah, setelah saya beli itu, saya buktikan bahwa energi saya tuh lebih baik. Jadi gula darah saya turun, kesehatan saya baik, energi saya untuk bekerja juga lebih bagus gitu ya. Nah, beberapa hasil lab yang saya coba itu tadinya 105, sekarang stabil di 90-an. Oke, bagus. Gula darahnya, Pak? Gula darah. Gula darahnya. Kemudian fungsi kolesterol, memang HDL saya total bagus, total kolesterol bagus, HDL bagus, triglycerid bagus, LDL-nya agak sedikit di luar. Setelah saya pakai, turun dan stabil sekarang. Bagus Pak. Jadi saya jadi rajin ke lab nih, 3 bulan Untuk sekali, membuktikan. sebulan sekali. Waktu saya pertama beli Gogomo, sebulan sekali saya ke lab. Jadi saya nggak lihat takut lagi, Pak, ya? kecenderungannya. Gitu. Memang menjadi stabil. Dan yang paling menurut saya luar biasa adalah tidur. Kalau lagi mikirin bisnis itu, aduh, ada problem nih ya, nggak bisa tidur. Tapi setelah pakai Gogomo, Pakai laser, itu jam 9-10 lelap aja tidur, dan tidurnya itu nyenyak. Jadi quality sleep. Bagus ya. Bukan tidur yang cuma tidur, quality sleepnya ada. Bangun subuh, sholat, dan bekerja. Oke. Pak Idris ini sudah mengetahui bahwa kalau saya pakai laser ternyata tenaga saya bertambah gitu ya kan ya. Nah memang betul jalan ceritanya, karena yang namanya teknologi laser ini ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka mitokondria yang ada di dalam sel tubuh kita itu dia akan diaktifkan. Mitokondria ini Pak ya, dan pemirsa di rumah, ini merupakan pusat energi, pembentukan energi pada tubuh kita. Fungsinya banyak mitokondria ini, mulai dari dia mengubah gula dan lemak menjadi energi, ATP kita sebutnya, adenosin trifosfat. Jadi ketika kita pakai, maka gula darah dan kolesterol kita juga akan menurun. Teknologi laser ini juga akan membantu untuk mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Karena di dinding pembuluh darah kita memang ada yang namanya kita sebut sebagai nitric oxide. Zat ini jika sudah bertambah usia, pola hidup kita buruk, jarang olahraga, maka nitric oxide ini dia akan berkurang komposisinya pada tubuh kita. Teknologi laser akan membantu nih pembuluh darah kita untuk meningkatkan jumlah nitric oxide di pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita yang tadinya kecil ini akan dilebarkan, dilatasi kita sebutnya, sehingga tekanan darah kita akan lebih stabil. Si NO atau nitric oxide ini memang gunanya banyak. Jadi kalau misalkan seseorang menggunakan teknologi laser, dia dapat manfaatnya ke seluruh tubuh nih ceritanya.
caranya. NO-nya tiba-tiba ini kan keluar NO-nya yang banyak juga nih. NO itu berhubungan sama dilatasi pembuluh darah. Tapi di sisi lain dia juga bantu untuk permasalahan resistensi insulin. Jadi kalau misalkan kita makan, masuk nih gulanya gitu ya, glukosa di dalam darah. Nah si glukosa dalam darah itu mestinya masuk ke dalam sel-sel kita. Tadi tuh masuk ke dalam mitokondria. Supaya nanti si glukosa ketemu sama oksigen, dia jadi yang namanya ATP. Molekul yang bawa energi. Tapi untuk masuk ke sel, ada pintu yang harus dibuka. Pintu ini dibukanya sama insulin. Kadang-kadang insulinnya udah banyak, pintunya udah kebuka, tapi selnya nggak ada reaksi. Kenapa? Dia resisten terhadap yang namanya insulin tersebut. NO ini akan membantu juga supaya kemudian selnya ini benar-benar bekerja, mitokondrianya akan benar-benar bekerja supaya dapatnya nih ATP-nya banyak. Makanya tadi dikatakan, kok saya bersemangat ya, kata Pak Idris. Itu Pak Karena salah lebih banyak satunya. ATP-nya. Jadi yang sudah pakai laser, apa nih harus ditambahkan? Kita harus perhatikan nutrisi kita. Apa yang baik? Kita perlu antioksidan, kita perlu vitamin, kita perlu mineral yang lengkap. Karena kalau nggak ada ini, sel kita nggak bisa jalan. Jadi semuanya harus kita lakukan. Pola hidup sehat, tambahkan laser, sempurnakan dengan yang namanya multivitamin. Oke. Baik pemirsa, izinkan saya refresh ingatan Anda atau mungkin pertama kali Anda mendengar namanya teknologi laser. Nih, cara kerjanya bagaimana? Sebentar dulu, namanya dulu. Namanya adalah dokter laser atau laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, take action sekarang juga, dapatkan laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo, dapatkan juga nih promosi dan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, berapapun umur Anda, profesi apapun juga, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sudah semangat belum? Saatnya Anda pakai namanya teknologi laser. Pak Idris, narasumber kita nih, usianya 68 tahun, tidak menyerah dengan kondisi keluarganya. Ingat, ayahnya, ibunya, kakaknya, saudaranya kena stroke semua pemirsa. Mari kita lanjut bincang-bincang kita. Kalau Bapak Idris pakai teknologi laser, sehari berapa kali Pak? Saya sekarang terus terang aja kayak maniak. Waduh. Betul, karena saking yakinnya, saking percayanya. Pagi saya pakai, malam saya pakai mau tidur. Kadang-kadang siang pun saya pakai. Oke. Jadi minimum 2 kali sehari. Teknologi laser ini pakai lagi ngapain Pak? Santai-santai atau lagi kerja? Biasanya kalau pagi sebelum kerja. Sebelum kerja. Ya. Kalau malam juga setelah kerja. Saya nggak pernah pakai sambil bekerja tuh nggak pernah. Oh, yang ini Pak, yang di hidung dipakai? Ya dipakai. Ya. Intranasal. Nasal. Rasanya apa Pak pakai intranasal? Memang kalau melihat sinarnya itu sinar lasernya ya. Sinar biasanya. lasernya. Memang kan manfaatnya ada di sini karena dekat dengan jaringan otak. Betul, sirkulasi darah Jadi di sana. selalu saya pakai. Saat kerja dong Pak? Iya, kalau siang itu saat kerja saya pakai 15 menit aja. 15 menit, berarti sehari 3 kalian? Oh, 3. Pas istirahat jam 12 saya pakai 15 menit. Dan alat itu, dokter laser itu, saya bawa kemana aja saya pergi. Nempel ya Pak? Kayak Nempel di bag saya. Nah, namanya teknologi laser ini kan dia sebuah teknologi sama kayak handphone. Pasti ada kesannya tersendiri kepada Bapak. Nah, kesan itu apa Pak? Yang pertama, saya kan merasa lebih sehat ya, hidup lebih tidur lebih nyaman, lebih nyenyak, kemudian energi lebih baik, kerja lebih enteng,
ya manfaat aja buat saya. Sangat bermanfaat Sangat berarti Pak bermanfaat. ya. Tadi mengutip Pak Idris tadi kan bicara mengenai bahwa darah kental ya Pak, Bapak juga nggak mau darahnya kental, walaupun barangkali nggak ngecek tiap saat ya Pak ya. Tapi yang darah kental itu memang betul wajib kemudian dikhawatirkan, karena darah yang kental tadi bisa karena kolesterolnya tinggi, bisa karena gulanya yang tinggi, itu penyebab terjadinya yang namanya gumpalan di dalam darah yang namanya trombus. Trombus ini kemudian bisa menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Jadi kalau dia lewat di pembuluh darah yang besar, dia mudah lewatnya. Tapi pembuluh darah kita itu kan nggak cuma yang besar aja. Dari yang besar akan bercabang-cabang sampai yang kecil sekali. Nah, masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, yang terjadi adalah adanya penyumbatan. Itu yang pertama. Kalau ada penyumbatan terus apa yang terjadi? Kalau di otak namanya jadi stroke. Kalau di jantung namanya serangan jantung. Apalagi kemudian kalau memang kemudian kita punya kolesterol yang cukup tinggi, jadi lemak darah kita tinggi, yang terjadi adalah aterosklerosis, di mana pembuluh darah kita akan menyempit gara-gara ada yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kalau kemudian dinding pembuluh darahnya sudah makin sempit, sementara kita punya yang namanya trombus, darah kita kental, yang terjadi adalah sumbatan. Kalau kemudian disinari dengan teknologi laser, apa yang terjadi? Sinar merah, biru, dan kuningnya ini akan menyebabkan terurainya si trombus tersebut. Kita ngomongnya fibrinolisis, nama kerennya. Waktu dia terurai, dia bisa melewati pembuluh darah sampai yang terkecil sekalipun. Yang cuma satu pun barangkali sel darah bisa dilewati. Ingat bahwa trombus ini adalah biang terjadinya stroke yang namanya stroke iskemik atau stroke penyumbatan. Yang sebetulnya stroke itu 80% terjadi adalah stroke yang penyumbatan, bukan yang berdarah. Dulu laser ini Pak, cuma ada di tangan aja Pak. Dikembangkan kembali nih, ada fitur yang namanya intranasal kita sebutnya. Itu kita masukkan ke rongga hidung kita. Tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Untuk orang yang sudah terkena stroke, maka aliran darahnya tetap harus kita lancarkan dan kita memicu tuh yang namanya pengembalian fungsi dari otak yang sudah rusak itu tadi. Dengan aliran darah yang lancar, maka keluhan-keluhan seperti sakit kepala, migrain, vertigo, bahkan yang infeksi seperti atau peradangan seperti sinusitis ini bisa dikurangin keluhan dan gejalanya. Jadi dengan begitu keluhan kita ini berkurang, kita terjaga dari yang namanya serangan stroke. Yang sudah stroke gimana? Pemulihannya jadi lebih cepat lagi. Tapi bukan hanya di situ saja, ada fitur lain nih. Ada yang namanya teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Dengan kita menggunakan teknologi NMES, maka otot kita ini dicegah untuk terjadinya penyusutan. Dengan penyusutannya dicegah, massa otot kita bertambah, maka yang namanya pembakaran gula dan lemak itu jadi lebih optimal lagi. Energi kita lebih bertambah dan yang pastinya kita olahraganya jadi lebih optimal lagi. Ini dia, tahukah Anda bahwa mikronutrien ini penting sekali untuk kesehatan lansia? Mohon penjelasan, silakan Mbak. Jadi sebetulnya kalau dikatakan untuk kesehatan lansia, nggak cuma lansia, sebetulnya kita semua ya. gitu ya. Ini membayangkannya seperti ini, kalau misalkan kita tuh masak, udah bumbunya macam-macam tapi kita nggak masukin garam. Garamnya cuma butuh sedikit, tapi rusak semua rasa masakan kita karena tidak ada garam tersebut. Sama. Jadi yang namanya mikronutrien ini butuhnya cuma sedikit, tapi kalau dia nggak ada, kita kekurangan, rusak semua yang namanya sistem dalam tubuh kita. Mau sistem pencernaan, semualah sistem kita akan berantakan, jalannya tidak dengan baik. Nah kemudian bagaimana? Kalau lansia seperti apa? Lebih parah lagi. Pertama, yang namanya lansia itu terjadi yang namanya pengurangan penyerapan di dalam ususnya. Berarti kalau yang lain masuk 10, dia nggak sampai 10 dengan sendirinya. Padahal sudah dikatakan bahwa kalau kurang sedikit saja kekurangan, sistem dalam tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, yang namanya lansia itu sudah mulai repot. Makan kunyahnya udah susah, sudah males nih makan ini, makan itu. Jadi pada dasarnya bagaimana? Hati-hati dengan lansia. Tapi kita pun yang belum lansia jangan salah. Bahwa kalau kemudian yang dipikirkan adalah karbohidrat, protein, lemak. Biasanya itu yang terpikir, protein. Tapi jangan lupa mikronutrien yang namanya boron, magnesium, zinc, ini baru mineralnya ya. Belum vitamin A, B, C, D, E, K. Belum lagi ada yang namanya antioksidan yang akan membuat sistem dalam tubuh kita itu bisa bekerja secara optimal. Antioksidannya apa saja? Kita bisa dapatkan bioflavonoid di dalam sitrus, kemudian kita bisa dapatkan astaxanthin di dalam alga merah, kemudian kita bisa dapatkan lagi nih ekstrak dari vine bark atau dari kulit pinus, itu terdapat banyak bioflavonoidnya. Kemudian bukan hanya antioksidan saja yang kita butuhkan, tapi kita juga tadi Mbak Lula juga sudah bilang bahwa kita tetap butuh nih vitamin dan mineral yang lengkap dalam jumlah yang cukup.
cukup, tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kalau memang kita sudah sadar nih, kita jarang makan buah, jarang makan sayur, pola hidup kita buruk, belum lagi kita sudah lansia, yang akhirnya menyebabkan kita tuh makannya sedikit, maka perlu nih kita sudah mempertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi kita dengan cara suplementasi. Dengan suplementasi yang lengkap, antioksidannya ada, vitaminnya ada, mineralnya ada, maka sudah melengkapilah kesehatan tubuh kita. Pak Idris sebagai mantan atlet, Pak, pastinya suplementasi penting sekali, betul nggak Pak ya? Sudah makan berapa puluh kilo suplemen Pak selama Bapak jadi atlet? Kalau kira-kira Pak? Banyak yang banyak. ngatur dari KONI itu yang ngatur. Lo makan ini, makan ini, makan ini. Itu Kalau dia. kayak Pak Idris kan lebih gampang ya, karena udah biasa berhubungan dengan suplementasi. Kalau masyarakat yang awam belum tentu nih Pak, karena dianggap, oh saya makan kok, saya kenyang kalau makan. gitu dibilang, Padahal yang dilihat cuma tadi kan yang makro, sementara yang mikronya biasanya ketinggalan ya Pak ya. Jadi kalau pilih suplementasi pemirsa, pertama, ambil yang memang sudah komposisinya lengkap. Supaya satu, menyelesaikan semua permasalahan kita. Yang kedua, yang sering orang tidak tahu adalah harus mengecek nih sebetulnya daya larutnya seberapa banyak. Ternyata di pasaran itu paling banyak tuh antara 20-50%. Jadi kalau misalkan di dalam misalkan 100 mikrogram, sebetulnya yang bisa diserap cuma 50 mikrogram. Nah, kalau kita penyerapannya bagus. Jadi hati-hati dengan daya larut. Ambil yang daya larutnya tinggi. Tapi sebenarnya bukan hanya di situ saja Mbak Lula ya, karena kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang harus kita masukkan ke dalam mulut kita harus pastikan nih bahwa suplementasi ini dibuat dengan cara yang baik gitu, yang aman, bebas dari yang namanya bahan kimia berbahaya. Dengan kita pastikan bahwa ini aman untuk tubuh kita, maka kita sudah menjaga tubuh kita dari yang namanya bahan-bahan berbahaya. Dan juga kita harus pastikan nih bahwa yang namanya suplementasi yang kita konsumsi ini sudah ada sertifikasinya. Dengan ada sertifikasinya berarti ini sudah menjamin isi di dalam multivitamin dan atau suplemen tersebut. Baik, terima kasih Mas Ruman. Jadi mungkin Anda penasaran, izinkan saya kasih solusi untuk Anda. Jadi saya mau jelasin, suplemen yang memiliki kandungan inositol, resveratrol, astaxanthin, lycopene, alpha-lipoic acid, L-cysteine, citrus, pine bark. Totalnya ada 10 kandungan utama yang bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Nah, harus ada juga nih kandungan vitamin A, B, C, D, E, K, dan sebagainya. Ini lengkap dan juga memiliki kandungan mineral lengkap seperti selenium, koper, boron. Ini semua dalam satu botol suplemen, namanya adalah Evolife AS10. Ini lengkap dan ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita semua. Saya minum juga pemirsa dan hasilnya dan rasanya itu luar biasa. Ini meningkatkan energi saya. Kalau saya dari seorang sudah nge-gym puluhan tahun, saya merasakan peningkatan, terutama di usia saya sudah 40-an, saya ada peningkatan. Anda juga dapatkan, karena penting buat ibu, bapak, pemirsa di rumah yang sudah menggunakan dokter laser, lengkapi juga dengan mengkonsumsi Evolife AS10. Bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kita semua. Ibaratnya gini ya, kalau misalkan kita ibaratkan tubuh kita ini sebagai sebuah pohon, ya kan ya. Pohon ini kalau kita mau dia tumbuhnya bagus, buahnya banyak, kemudian dahannya rindang, maka kita butuh yang namanya pupuk yang bagus, ya kan ya. Jadi kalau misalkan teknologi laser ini dia sudah memenuhi untuk melancarkan aliran darah atau melancarkan air di dalam yang untuk si pohonnya, maka tetap kita butuh ini pupuknya dari mana? Pupuknya dari suplementasi tadi. Nah, pesan saya kepada pemirsa, jangan menunda, ya, karena nggak mahal kok dibandingkan pada saat kita sakit. Bayangkan kita di rumah sakit, biasa bekerja, biasa beraktivitas, terus disuruh tidur aja. Itu nggak nyaman sama sekali. Saya membesuk beberapa orang dan melihat mereka tidur gitu ya, sedih. Jadi jangan sampai kita mengalami hal demikian. Jangan menunda, langsunglah. Karena kesehatan itu penting. Oke, luar biasa. Pak Idris, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak. Nah pemirsa, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, durasinya 15-60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolife AS10 per hari. Ini sudah memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin dan mineral, dan juga bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus, dan lain-lain. Dokter laser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda.
Jadi, segera dapatkan paket dokter laser atau EQ laser dan juga suplemen Evolab Ascend dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center dari Google Mall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal namanya radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.